ya. Nomor 1. Nomor 1, apakah makna dari 0,999 dan seterusnya? Apakah nilainya kurang dari 1 atau sama dengan 1? Bukan, pertama tuh maknanya. Itu makna tuh. Maksudnya makna dari 0,99 itu tuh sama dengan 1 atau dikurang dari 1. Itu lah. Itu lah. Jadi itu kan Kalau dari kita tentu itu sama dengan 1. Untuk pembuktian itu kita menggunakan pecahan sederhana. Kalau siap untuk enggak jelas dulu pecahan. Bisa ini bukan tuh. kalau siap untuk yang trik cari tuh siap pakai apa? Pakai pemisalan. Pemisalan pada apa yang Jadi itu 0,99 dan seterusnya itu sama dengan 1. Hai hujan nih po. Satunya tuh pakai deret geometri tak hingga. Jadi kita pakai rumusnya S tak hingga itu sama dengan suku awal dibagi satu kurang rasionya. Nah, itu juga sama dengan 1. Ini gimana tolong jelas. Itu dulu apa? Kalau menggunakan deret geometri tak hingga tuh itu kita harus ubah bilangan 0,99 dari 0,999 dan seterusnya tuh. Itu kita harus ubah dia ke deret geometri tak hingga. Berarti 0,999 dan seterusnya ini kalau kita ubah ke deret geometri tak hingga berarti 9/10 tambah 0,09. Karena sebelumnya kan kalau 0,999 ini kalau itu sama dengan 0,9 tambah 0,09 tambah 0,09 dan seterusnya. Berarti kalau kita ubah ke deret geometri tak hingganya berarti 9/10 tambah 9/100 tambah 9/1000 dan seterusnya. Jadi dari sini kita sudah tahu suku awalnya berapa dan rasionya berapa. Jadi dari deret geometri tak hingga ini kita ketahui bahwa dia punya suku awalnya di sini 9/10. Terus dia punya rasionya itu kan kita dapat dari 9/100 baru kita kurang ke 9/10. Berarti hasilnya 1/10. Di sini kita dapat 1/10. Berarti dia punya rasionya sudah 1/10. Sekarang kita substitusikan kita substitusikan nilai awalnya 9/10 dengan 1/10 ke rumus yang sebelumnya. Itu X tak hingga sama dengan A/1 minus R. Di sini kita substitusikan berarti X tak hingganya sama dengan awal tadi 9/10 berarti 9/10 dibagi 1 kurang R, berarti R-nya rasionya tadi 1/10. Dan di sini sama dengan 9/10 dibagi 9/10 sama dengan 1. Jadi kalau menggunakan deret geometri tak hingga berarti 0,999 dan seterusnya itu sama dengan 1. Berarti kalau orang pakai berbagai apa? Pemisalan itu berarti dia hasilnya tetap sama dengan 1. Itu caranya Mungkin tergantung dari dia. tapi kan caranya pemisalan kayak apa sih caranya? Ya, Menggunakan apa? Pemisalan variabel toh. Itu buat pemisalan bagaimana sehingga 0,999 dan seterusnya itu sama dengan 1 itu caranya. terima kasih Bibi. Maksudnya aku yang lembah itu kak, tinggal jelas kan yo. Jadi di sini tuh dan misalkan variabel itu sama dengan 10. Jadi di sini X sama dengan itu. Jadi di sini saya menggunakan bentuk merasionalkan bentuk desimal dengan pemisalan. Jadi di sini kita misalkan
X-nya sama dengan 0,999 dan seterusnya. Maka dari 0,999 ini kita udah bentuk 10x Kali kan kedua sisi. 10. Bukan. Bukan ya. Kali kan Kan kedua kita sisi. misalkan Kan misalnya X dengan 0,99 dan seterusnya toh. Kedua sisi dikalikan 10, makanya datangnya 10x sama dengan 9,99. Nah, itu oke, sudah. benar. Jadi dikalikan dengan 10 hasilnya 10x sama dengan 9,999 dan seterusnya. Nah, di sini kita kurangkan dengan x sama dengan 0,999. Hasilnya 9x 10x dikurangi x sama dengan 9x. Karena 10 dikurang 1 itu guys, ini 1 jadi 9x. Terus 9,999 dikurangi 0,99 hasilnya 9. Jadi x sama dengan 9. Ini dia Oh iya, ini kan X kan 9X sama dari 9, berarti X sampai 9 Nah, berarti X 9 sama dengan 1. Oh, Maka berarti terbukti terbukti. bahwa 0,999 dan seterusnya sama dengan 1. Yang ngomong Yuk. mana pak? Ngomong tadi pakai rumus apa tadi? Pecahan ketuhanan. Pecahan sederhana. Ya udah nambah baik dulu kan? Oh biasa itu kan? Pertama kita pakai 1/3 itu kan sama dengan 0,333 dan seterusnya. Terus 1/3 itu dikali 2. Kenapa? Dikali dua dikali lagi. 2 supaya bisa mendapat sampai ke apa tuh 0,99 ya. Langsung jadi mau bisa nih pak? Ini kita mau itu pakai tahap aku. Mau ini. Lanjut. Lanjut. Kedua sisi dikali 2. Jadi 2 kali 1/3 sama dengan 2 kali 0,333 dan seterusnya. Itu hasilnya 2/3 sama dengan 0,666 dan seterusnya. Terus kedua sisi dikalikan 3. 3 dikali 1/3 sama dengan 3 kali 0,333 dan seterusnya. Hasilnya 3/3 sama dengan 0,999 dan seterusnya. Tuh, ini 2/3 sama dengan 0,66666. Jadi harus dibahasnya langsung dari 3 kali 1/3. Ini kita ngomong lihat tadi ini. Maksudnya Yang dia 3 pak, maksudnya di sini kan mau pakai gambar kan 1/3 sama dengan 0,33. Terus kedua-dua semua kalikan 2. Wah, itu hasilnya kan 2/3 2/3 sama dengan 0,666. Nah, kenapa langsung dibahas ini? Supaya bisa dapat karena pakai 3 tahap pertama dikalikan 1/3 dikalikan 1 sama dengan 1/3. terus kalau Terus dikalikan 2. hasilnya masih Habis 2/3. 2/3. Dia carinya 3/3 sudah bisa, jadi hasilnya Oh, berarti satu mau cari. dicari udah satu, Oke, satunya good, belum good. dapat, ini dia cari Paham. duanya belum dapat, dia cari 3. Biar kau yang jelas kan dulu. Oh, bagi dia paham dulu. Tadi kan Kau dia lagi, belum paham. kau lagi. Belum kan? Nanti tas. Oh, enggak ini Indo. Tidak Kau lagi. ini satu. Udah lagi lagi. Oke, kita sepaham berarti. Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ini bagaimana kita tahu bahwa 2/3 adalah bilangan real? Itu benar. Ini kalau menurut kita tuh 2. Oh, menurut dia tuh 2/3 kan bilangan real hasilnya. Ini gue cari itu 2/3. Kok kamu bilang kau ngerti deh. Dua deh. Oke, bagaimana kita tahu bahwa akar pangkat 3 dari 2 adalah bilangan real? Kalau di sini kalau kita cari dari akar pangkat pengertian dari akar pangkat 3 itu sendiri kan kebalikan dari perpangkatan atau perpangkatan 3 atau inverse dari perpangkatan 3. Jadi di sini kan di sini kan akar pangkat 3 dari 2. Nah, nilai akar pangkat 3 dari 2 tadi kan kita bilang 1,25992104989. Jadi nilai akar pangkat 3 suatu bilangan x adalah y. Nah, sehingga x itu sama dengan y pangkat 3. Di sini
kalau di akar pangkat 3 dari 2 ini kan nilai X nya sama dengan 2 dan nilai Y nya sudah sama dengan 1,259904989. Dipangkat ke 3. Berarti dipangkatkan 3 karena X sama dengan Y pangkat 3. Oh. Di mana X dan Y nya itu harus bilangan real. Kan? Di mana X dan Y nya itu sama 2. Tadi kan X sama dengan Y pangkat 3, berarti nilai X nya sama dengan 2, berarti 2 sama dengan 1,259904989 dipangkatkan 3. Di mana nilai X dan Y nya itu tuh adalah bilangan real. Dibuat tanda real itu sendiri apa? Astaga, bilangan real sendiri engkau tidak tahu. Bilangan real itu bilangan, kan bilangan real itu tuh bilangan yang bilangan real itu gabungan dari irasional, bilangan irasional, bilangan rasional. Itu kalau gitu yang ini nih Kan bilangan dan termasuk dalam bilangan real kan? ya toh, ya tuh berarti kalau akar pangkat 3 dari 2 itu sama dengan bilangan real karena tadi kan kita buat misalnya pakai X dan Y tadi. Jadi akar pangkat 3 dari 2 itu sama dengan Y. Sama dengan 1, berapa tadi. Jadi Y itu di sini sudah dinyatakan semua bahwa X sama dengan Y pangkat 3, di mana X dan Y itu merupakan bilangan real. Berarti hasilnya di bawah juga bilangan real. Jadi kita ketahui bahwa akar pangkat 3 dari 2 itu merupakan bilangan real. Ini tanya sini nih bagaimana cara kita tahu berarti pembuktiannya gitu. Justru pembuktian dari tadi pakai X dan Y itu nggak ada otak. Oke. Otak kamu ketinggalan di mana, Kaks? Ketinggalan di belakang itu. Oke. Soal nomor 3. Nomor 3, layar kalkulator hanya bisa menampilkan 9 angka, menunjukkan angka 1,353535 dan seterusnya. Dapatkah Anda memastikan bahwa bilangan itu rasional? Kita gambar sama-sama. Ya, itu adalah bilangan rasional. Ya, nomor 3 itu merupakan dari kelompok kami, itu merupakan bilangan rasional. Mengapa bisa? Karena bilangan rasional itu kita bisa bilangan rasional itu dibentuk jadi bilangan pecahan. Jika kalau dia tidak bisa dibentuk ke dalam bilangan pecahan, berarti dia bukan merupakan bilangan rasional. Karena di dalam bilangan pecahan itu diartikan sebagai sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan juga penyebut. Contohnya seperti pada soal bilangan pecahan itu kita bisa sebutkan ya, bisa menjabarkan dalam P per Q. Dari bilangan ini merupakan bilangan desimal. Ini merupakan dari soal itu merupakan bilangan desimal. Jadi kita ubah dia ke dalam bentuk bilangan pecahan, sehingga dari 1,353535 itu kita jabarkan jadi A, kita misalkan dengan A dan B. Jadi di sini A-nya itu sama dengan 1,353535. Kemudian itu masuk ke persamaan 1. Terus kita masuk ke persamaan 2 karena di sini 2 kali angka berulang, maka kita kalikan dengan 100. Sehingga dari 1,353535 kita kalikan dengan 100 sehingga menghasilkan 135,353535. Dari hasil yang kita dapat, kita kurangi dengan dari persamaan 1 dari persamaan 2 ini kita kurangi dengan persamaan 1 yang tadi 1,3535 di atas. Jadi 135,353535 dikurangi 1,353535, sehingga dari 100 itu kita kurangi 1 menjadi 99. Terus dari 135,3535 itu karena di sini 35-nya kita sudah habis dibagi, sehingga tinggal 1, sehingga 135
dikurangi 1 menjadi 134. Jadi dari 134 itu dibawa ke dalam bentuk pecahan menjadi 135/99. Jadi merupakan bilangan Kita menambahkan atau mengalihkan dua bilangan real seperti akar 2 pi. Jadi yang dari soal tersebut kami menggunakan sifat tertutup. Pada sistem bilangan real, jika kita operasikan menjumlahkan atau mengalihkan, hasilnya bilangan real juga. Hal ini dapat kita ketahui melalui satu sifat bilangan real, yaitu sifat tertutup. Misalnya bilangan real akar 2 itu sama dengan A dan pi sama dengan B. Maka sifat tertutup A dan B merupakan bilangan real. Maka terdapat satu dan hanya satu bilangan real. Jika dinyatakan A tambah B, begini. Jika A dan B itu kan merupakan bilangan real, maka terdapat hanya satu dan hanya satu saja bilangan realnya. Ya kan? Di sini maka yang dapat dinyatakan A tambah B dan A kali B. Gitu. berarti gitu Jadi ya. untuk apa nih? Untuk mengalihkan ini Terdapat kan kita satu pakai dan sifat hanya satu tertutup. bilangan real. Oke, bisa dipahami?